definisi bahagia tuh apa sih? Kayak misalnya di FYP, di TikTok, FYP viral, bahagianya bukan karena exposure tapi impact-nya itu gila nih, tutorial banyak banget yang nyimpen sampai akhirnya impact-nya feedback langsung, kayak misalnya di Instagram komen, bahkan di TikTok sendiri komen kayak thank you banget Kak, karena Kak Timboy aku bisa berenang, aku nilai renang aku 95. Ada tuh baru banget tuh komen-komen kayak gitu-gitu, hal-hal feedback itu yang bikin aku kayak wah gitu. Kadang TikTok itu butuh yang fresh sama butuh tren ya, ikutin tren itu penting banget, butuh something yang emang baru, hal-hal yang unik yang belum pernah diangkat sebelumnya. Karena paling sedih itu gagal sebelum kompetisi. Bukan gagal di kompetisi. Bukan gagal di kompetisi, gagal di kompetisi ada banyak faktor gitu kan. Tapi kalau sebelum kompetisi udah gagal, kecoret itu kan sedih banget, nggak bisa kesempatan gitu. Selamat siang teman-teman, hari ini adalah hari yang spesial banget karena gue kedatangan tamu, salah satu atlet, influencer juga yang lagi viral di TikTok dan di YouTube dan sering masuk TV juga. Suatu kesempatan dan suatu kehormatan akhirnya gue bisa ketemu ngobrol bareng sama Timotius. Halo Ko, Christian Diki, mantap nih diundang sini nih podcast ngobrol-ngobrol. Aduh. Ya kebetulan hari ini kita lagi ada di Cozy dan Timothy ini juga tinggal di Cozy. Terus kita pengen ngobrol-ngobrol, kemarin kita ketemu, kayaknya gue ngeliat banyak sekali hal-hal yang saya rasa di sini bakalan menjadi cerita yang sangat memotivasi dan menginspirasi teman-teman di sini dari sisi Timothy ini sendiri. Oke? Tim, gimana Tim? Lagi ngapain lo tadi? Baru bangun tidur guys. Lu hari ini nggak latihan? Latihan dari pagi, selesai kayak biasa 6.30 sampai jam 8.30, terus ngonten 2 jam juga tuh. Jadi waktu ngonten tuh mirip-mirip waktu latihan tuh. Gila. Jadi jam 10 baru selesai, balik sini makan, istirahat, baru sekarang podcast nih. Ya, kemarin minggu lalu kita ketemu ngobrol, gue banyak banget dapat inspirasi dari lu juga. Padahal lu masih muda, lu 9 berapa sekarang? Aku 98, kelahiran 98. Berarti sekarang 22, OTW 23. Oke. Terus anak kedua ya? Anak kedua. Kirain anak berapa nanya. Terus gue pengen menggali lebih dalam soal karir lu sebagai seorang perenang dulu ya. Nanti baru kita bridging ke TikTok. Ya, ceritain mungkin awal dulu lu mulai berenang usia berapa, terus gimana ceritanya, kok bisa jadi hobi berenang? Oke. Jadi singkat cerita, pas umur 3 tahun tuh sering dibawa ke kolam renang tuh sama orang tua. Kenapa? Karena cici aku yang beda 4 tahun tuh dia udah renang duluan. Udah jadi atlet duluan, masuk klub umur 5-6 tahun dia udah masuk klub. Jadi itu beda 4 tahun kan dari aku. Jadi umur 3 dia umur 7 berarti. Umur 3 itu dibawa ke kolam terus. Jadi mungkin seminggu bisa 2-3 kali. Tapi di setiap ke kolam pasti namanya anak kecil kan fun, pengen berenang gitu, pengen main air. Jadi ada rasa penasaran, terus setiap kali ngelihat cici berenang tuh kayaknya, aduh, akhirnya dari situ mungkin passionnya mulai terbangun di situ. Ada kejadian lucu, si nggak tahu papi atau mami ya, kayaknya papi deh. Si papi di kolam bulat gitu, dia duduk kayak gini nih yang ada kayak jacuzzi gitu tuh, kolam jacuzzi. Dia megang aku nih, berdiri di kursinya. Tiba-tiba aku ini sendiri kok, loncat sendiri gitu ke kolam. Tanpa pelampung, tanpa apa, tiba-tiba ngapung gitu. Kalau kalian bisa lihat nih kayak contoh-contoh di video TikTok tuh yang bayi-bayi dijatuhin gitu. Kayak gitu tapi ngapung-ngapung gitu. Nah dari situ nggak ditolongin ternyata. Didiemin aja, ditontonin, akhirnya divideoin. Itu jadi, tapi videonya sayangnya udah hilang soalnya. Iya, file waktu itu pas banjir atau apa hilang. Di situ aku kayak ngapung-ngapung, mulai dari situ deh. Akhirnya kayaknya ini ada bakat nih untuk ngikutin cicinya nih. Dari situ akhirnya umur 5,5 tahun dimasukin ke klub juga, ikutin cici latihan. Dari situ langsung ikutin kejuaraan pemula, akhirnya cepet belajar gitu. Sama pelatih kok diajarin gaya ini, cepet nangkep. Akhirnya ikut lomba pemula saat itu dan juara. Dari situ baru SD udah mulai rutin. Itu latihannya di Senayan kok dulu. Iya, nama klubnya Elvira Swima Gemilang, ESG. Nah, itu dari kelas 1 SD udah latihan subuh. Kelas berapa? Kelas 1 SD. 6 tahun? Iya, 6 tahun. Jam 4.30 udah nyebur kolam. Jadi, wah itu perjuangannya juga jauh luar biasa sih. Orang tua nganterin dari dulu kok di Bekasi, soalnya rumah kita di Bekasi. Jadi Bekasi ke Senayan, OTW jam 4 tuh dari Bekasi. 4.30 udah nyebur, setengah 6, 5.30 udah naik, mandi,
Karena masuk sekolah kan jam 7 ya. Nah, kita spare waktu kira-kira 40-50 menit. Oh, itu weekdays. Weekdays. Sebelum sekolah, OTW lagi dari Senayan ke Marsudirini Bekasi, Kemang Pratama tuh. Itu tiap hari rutinitas. Jadi anak-anak lain mungkin masih pada tidur, aku udah latihan. Itu dilakuin dari SD sampai SMA, itu rutinitas. Sampai kuliah bahkan. Rutinitas latihan pagi itu. Sampai akhirnya sekarang udah tinggal skripsi, baru sekarang latihannya jam 6. Karena nggak ngikutin yang jam sebelum sekolah gitu. Dari situ akhirnya ikutin SD, ikut O2SN pertama. Apa itu? O2SN tuh Olimpiade Olahraga Siswa Nasional. Jadi itu yang di Antar pelajar untuk SD doang O2SN. Baru SMP itu ada Popnas bukan olahraga pelajar nasional. Sampai sama SMA Popnas juga, baru kuliah Pomnas gitu. Ada tingkat-tingkatnya. Gitu. Dari situ baru akhirnya ikutin O2SN ngewakilin Bekasi. Popnas SMP pindah ke Jakarta sekolahnya. Karena pindah klub ke Millennium Aquatic yang sampai sekarang ini dari SMP. Pindah Millennium Aquatic, lumayan oke di situ prestasinya, dan gaji pertama kali tuh dapat pelatihan daerah. Itu usia? Umur 15 lah ya, 14-15 lah. Sebelumnya kan cuma dapat hadiah-hadiah ke lomba gitu kan, ya nggak seberapa lah kalau lomba-lomba kecil. Tapi ini digaji per bulan tuh, gaji pertama 2,8 tuh kok. Waduh. Itu tahun berapa? 2011, sorry. 10 tahun yang lalu. Iya, 10 tahun yang lalu. Oke. Jadi dari situ, waduh, orang tua seneng kan akhirnya dapat gaji per bulan gitu. Dengan usia masih 11 tahun waktu itu. 11 tahun. Jadi dari situ kayak akhirnya nih ada something yang bisa kita dapat lah. Untuk apresiasi juga. Iya betul, appreciate dari DKI juga untuk dukung supaya kita makin semangat juga gitu, karena anak kecil kan di saat itu. Baru ikut PON tuh di 2015, ikut prakualifikasi PON. 2015-nya ikut kualifikasi, akhirnya tembus. Dari situ baru masuk pelatda, naik lagi lapisnya. Pelatda 1 atau pelatda untuk PON, iya. Gajinya naik juga. Gajinya naik. Lumayan tuh, 4 jutaan lah. 4 jutaan. Di atas UMR ya saat itu ya. 2016 itu di Jawa Barat ya, PON-nya? Iya, Jawa Barat. Nah, di situ aku dapat perak. Oh, di Jawa Barat dapat perak. Oh, lumayan tuh bonusnya. Lumayan, tapi itu di nomor, bukan di kolam, renang kolam gua, tapi di open water swimming atau di laut. Oke. Bedanya apa itu? Nah itu bedanya, kalau di renang kolam kan kolam renang, ada lintasannya, ada ini. Kalau di laut lepas, ada treknya gitu, ditandai dengan bui itu kayak pelampung gede gitu. Ada nomornya 3, 5, dan 10 km yang dipertandingkan. Saat itu aku ikut yang 10 kilo. Nah dari situ akhirnya semakin serius lagi, dapat perak. Nah sampai detik ini aku lagi persiapan menuju PON Papua 2021 karena diundur ya, dipospon gitu deh singkat ceritanya sih. Oke, luar biasa banget. Gimana persiapannya? Persiapan udah cukup sih, mental udah oke. Cuman yang masih harus dibina ini nih fisiknya dan latihan endurance-nya harus lebih di push lagi. Nah ntar rencana DKI bakal ngirim kita training camp gitu. Rencananya sih bakal di Jerman kok training campnya. Tapi nggak tahu nih, masih dalam proses perizinan apakah boleh pandemi saat ini diterbangkan. Soalnya biasanya emang training camp sebelum PON gitu. Biasanya atlet-atlet DKI lumayan dukung. Lumayan jor-joran juga. Jor-joran juga. Kadang di Australia, di mana? Di Norway ada juga ya, Belgia. Beda cabang, beda tempat. Mundur sedikit ke tadi usia 4 tahun udah bisa ngapung. Iya, 4 tahun. 3,5 tahun. Sorry. Iya. Artinya ada bakat kan, orang tua pasti ngeliat ada bakat, dan kebetulan orang tua mendukung banget, support banget ya? Iya, karena kita kan nggak bisa kan bawa motor mobil SD kan ya, pulang pergi Senayan Bekasi nggak bisa, makanya dari situ dulu bangun subuh demi anterin kita latihan. Yang gue pelajarin dari beberapa atlet, teman-teman basket, sepak bola, mereka tuh mengorbankan masa kecilnya karena latihan yang keras tiap hari, dimana lah Sabtu Minggu pergi sama ceweknya nongkrong. Nah, lu mana bisa kan besok pagi lu latihan lagi gitu. Nah, lu merasa nggak sih kayak masa kecil lu korbankan buat dedikasi yang sekarang ini? Emang banyakan atlet seperti itu ya gue ya. Cuman kalau aku enggak sih. Iya, karena aku enjoy banget masa kecil aku. Karena di saat itu sejujurnya ada banyak passion lainnya, nggak cuma renang. Sebenarnya passion aku lainnya tuh kayak lukis, gambar, sama futsal atau sepak bola. Nah saat itu, karena di SD aku, sepak bolanya mantep, bulu tangkis bahkan. Bulu tangkis pernah masuk PB, pernah latihan di Persatuan Bulu Tangkis, ikut klub, iya. Pernah ikut klub juga, jadi
papa kan senang olahraga juga saat itu. Jadi dukung aku buat nggak cuma renang tapi bulu tangkis juga jadi latihannya renang tiap hari pagi, sorenya diselingin bulu tang juga. Terus di sekolah main futsal juga, waduh jor-joran tuh tenaga, waktu, dan harus sekolah juga kan, sekolahnya bener juga. Tapi dari situ juga main di komplek, kayak main sama anak-anak ya anak-anak komplek. Jadi dulu main gundu, main karambol, main layangan, itu semua main gitu. Jadi enjoy banget masa kecil. Udah masuk Platda kan kayak DKI Jakarta bayar kita, DKI Jakarta bina kita, jadi kita harus tanggung jawab juga. Ada hal yang emang harus kita tanggung jawabkan, bahwa kita harus latihan tiap hari karena udah dibina nih, masa seenak jidat gitu kan, betul. Jadi dari situ setelah dapat Platda baru fokusnya bener-bener all out ke wah ini di renang ternyata ternyata di aku ini ada peluang, ada chance gitu buat di DKI Jakarta gitu. Nah di situ ngorbanin futsal, ngorbanin teman-teman main yang biasanya tiap hari pulang sekolah main warnet, main apa. Tapi sebelum Platda itu, sebelum kelas 2 SMP enjoy banget sih. Oke, jadi nggak seperti yang teman-teman pada umumnya, atlet pada umumnya ya? Iya, tapi itu aku rasain ketika SMP ke atas. SMP dan ke SMA, iya. Itu gimana itu? SMA kayak anak-anak pada nongkrong, pada nggak bisa. Besok pagi lo kan latihan lagi soalnya? Latihannya pagi sore udah kok. Untuk persiapan PON emang keras banget latihannya. Kadang emang ngorbanin pendidikan, bahkan nggak cuma pertemanan, main dan waktu gitu. Nah itu gimana pendapatmu tuh? Pendapat aku sih salah banget sih. Iya, karena yang aku tahu atlet-atlet luar bahkan itu mereka juga nge-push pendidikan renang itu buat dukung pendidikan mereka, malah akhirnya masuk negeri yang favorit juga dan coba untuk survive di situ. Padahal IPA, waduh, mati-matian itu kan. Tapi akhirnya survive. Akhirnya survive karena emang ya kita harus pinter-pinter bergaul juga guys. Benar-benar. Pergaulan ya penting. Pergaulan penting banget. Temen yang bakal nolong sih, kayak tugas apa gitu-gitu kan. Nah, mantap tuh. Iya, shout out tuh buat temen-temen SMA dulu. Dan bahkan SMA masuk negeri favorit karena renang juga tuh. Iya, jalur prestasi. Iya. Setelah itu masuk kuliah juga Universitas Pajajaran. Itu juga Unpad ya? Unpad, tapi Bandungnya itu? Benar, tapi Unpad SBMPTN sih tembusnya. Karena emang tes juga, dan akhirnya di situ di Unpad bener-bener didukung banget sih. Karena ada banyak kejuaraan mahasiswa kan, kayak Pomnas, 5 dan lain-lainnya. Sama Asian University. Di saat kuliah tuh Asian University sama Universiade. Itu paling tingginya. Oh, Universiade ya. Universiade tapi antar universitas ya. Antar anak kampus ya. Bener. Tapi aku baru ikut yang Asian University. Tadi lu ngomong begitu, gue jadi ingat salah satu buku namanya Outlier. Itu membahas tentang the theory 10,000 hour, jadi 10.000 jam. Lu berenang dari tahun 2000, dari umur 4 tahun, sekarang udah umur 22 tahun. Artinya lu udah melewati 10.000 jam atau 10 tahun. Dimana orang bisa, seorang atlet, seniman atau pebisnis atau apapun itu, bisa dikatakan expert ketika dia itu udah melewati 10.000 jam. Nah problemnya 10.000 jam ini harus fokus. Padahal lu kan juga nggak fokus, lu kan juga harus memikirkan sekolah, pendidikan. Kemarin lu juga ngomong bahwa lu seorang tulang punggung keluarga juga gitu. Terus lu juga memikirkan atlet, karir jadi atlet. Nah, coba ceritain dong gimana bisa menjaga itu tiga bisa tetap balance. Itu aku dibangun dari emang kecil juga sih. Mungkin disiplin karena atlet ini yang bikin aku bisa ngebagi semuanya. Jadi ya kayak gitu, bisa ngorbanin pertama waktu main dan lain-lain. Karena sebenarnya balik lagi ke hal habit ya. Kebiasaan yang udah dibentuk karena dunia atlet ini Karena latihan pagi, rutinitas terus habis pagi harus sarapan, terus sekolah, terus latihan sore lagi. Jadi kayaknya kalau ada something yang emang dilakukan terus-menerus bakal jadi habit dan jadi karakter sih menurut aku. Iya. Jadi karakter itu yang bawa kita buat bisa bagi waktu itu sih. Untuk renang juga oke, pendidikan oke, dan pertemanan juga sosialisasi penting gitu. Jadi bisa dibagi. Oke, jadi 3 hal itu berarti disiplin, terus habit, yang ketiga adalah membentuk sebuah karakter ya. Tapi teman-teman lu juga pasti gue yakin banyak juga yang entah pendidikannya terbengkalai, pasti ada ya. Tapi prestasi atletnya bagus, atau mungkin dia nggak lanjut lagi di atlet tapi dia mefokuskan ke pendidikan. Ada banyak sih case-case-nya. Tapi nggak banyak yang bisa dua-duanya sustain dan akhirnya dua-duanya oke gitu. Tapi lu tetap masih bisa memaintain karir lu sebagai seorang atlet, dan bahkan sekarang lu jadi influencer TikTok. Ini dia nih yang teman-teman tunggu-tunggu nih. Gue tuh sebenarnya pertama kali ngeliat lu tahun lalu ya. Anak gue bilang, "Pak, ini loh, Pak, lihat lah." Wih, keren banget nih si Timothy. Waktu itu follower lu masih 200 ribuan kalau nggak salah.
Tapi udah lumayan ini ya. Nah terus akhirnya kita follow-followan di Instagram, ngobrol, terus lumayan kebetulan lu juga tinggal di Cozy ini. BTW gimana? Wah, mantep banget sih Cozy Co-Living. Tapi sebenarnya belum lihat yang lain-lainnya juga. Tapi ini kan baru ya. Wah, ini jujur keren banget sih. Tapi so far so good ya? So good banget. Kalau ada masukan buat gua, welcome, sampaikan langsung. Gua dapat informasi dari lu juga bahwa lu tuh juga udah bikin vlog YouTube dari tahun 2015. 2014 bahkan. Iya. Ya, itu berarti bisa dibilang 7 tahun yang lalu. Padahal gua belum pernah sosial media itu. Lu bilang follower 4.000, tapi lu nggak nyerah, itu lu tetap gigih kan. Jadi akhirnya kemarin dapat momentum nih, TikTok karakter lu sangat diterima di TikTok dan konten lu juga kreatif banget. Itu gimana sih, ceritain dong. Dari awal banget 2014 itu, jadi kakak dibeliin MacBook untuk sekolah lah, untuk kuliah di Undip. Ketika ada momen kakak pulang, ada aku dan temen SMA kelas 1 itu ke Dufan. Di saat itu lagi baru banget, itu vlog tuh baru masuk tuh. 2014 itu vlog atau video blog bisa dibilang. Itu ramai banget di YouTube, baru masuk, lagi booming. Di situ aku ngikut kayak, waduh, buat something yang bisa didokumentasikan gitu. Bisa dalam bentuk video atau foto yang dimasukin lagu. Di saat itu aku udah punya GoPro. Bahkan sebelum 2014 tuh 2012 udah suka fotografi kok. 2012 berarti 14 tahun usia. Yes, 14 tahun untuk SMP itu udah suka fotografi, pakai iPhone 5 tuh pertama kali. Nah, di situ udah suka videografi, underwater fotografi. Dari situ di Dufan shoot pakai GoPro digabungin di MacBook. Edit sendiri pakai iMovie tuh. Yes, dari situ waduh, pas udah jadi satu kumpulan, wah gila. Jadi nonton terus, bisa sehari tuh bisa diulang 10 kali bahkan nonton video sendiri kayak wah, ternyata gue bisa buat video nih gitu. Akhirnya udah ketagihan tuh. Ada event apa di sekolah, dokumentasi aja, vlog aja. Ada something yang penting, vlog sampai akhirnya ya di latihan, di kolam ngevlog, lomba ngevlog, ada ke lomba di Surabaya ngevlog. Ya semua deh. Di video didokumentasikan. Tujuannya bukan untuk terkenal atau untuk konten kreator sebenarnya. Untuk ngelihat lagi, karena aku tuh sebenarnya agak sedikit pelupa orangnya. Tapi di masa pandemi 2020, akhirnya mungkin terbayarkan di situ ya. Tuhan juga kasih berkat di situ. Kita semua yang tadinya stigma TikTok kan kayak alay kayak gitu-gitu semua. Di 2020 bulan Maret, April, Mei gitu ya. Di situ pada download, rame banget. Akhirnya aku juga terinspirasi awal dari temen aku tuh. Akhirnya aku semua konten yang udah aku tabung lama-lama itu dari 2015 aku coba upload ke TikTok. Nah, akhirnya ada momen udah sempet bisa latihan di kolam. Nah, buat video swimmer check tuh. Pertama kali ya, swimmer check, terus kayak cuman shoot anak-anak berenang sama aku juga, boom di situ viral pertama kali. Dan dari situ akhirnya, waduh gila nih viewsnya mantep banget. Dapat 100-200an k lah, 200 ribuan views di TikTok ya. Dari situ baru konsisten terus upload terus di TikTok, akhirnya sampai sekarang. Gitu. Ya pokoknya unik, fresh, trend, sama gokil misalnya atau menarik, itu penting banget, sama edukatif pastinya. Nah, makanya dari situ aku sama challenge. Jadi kekuatan aku di situ tuh. Nah, betul. Aku buat Team Boy Challenge sama tutorial berenang. Dari situ mereka kan banyak reshare, banyak engagementnya. Wah, kalau challenge banyak kayak wah gila nih ikan nih gitu kan, manusia ikan. Dari situ jadi viralnya di situ. Jadi butuh something untuk naikin, ya itu hal-hal yang beda dari orang lain, sama edukatif penting. Mungkin bagi lu sendiri yang udah ngevlog dari tahun 2015, kamera face ya itu adalah hal yang biasa ya. Tapi buat sebagian orang termasuk gue sendiri, gue nggak terlalu fasih ngomong di depan kamera, kayak gue ngerasa ngomong sama diri gue sendiri gitu. Tapi karena tuntutan kerjaan, jadi gue akhirnya melatih diri gue. Dan gue yakin juga pasti banyak banget teman-teman renang juga yang nggak bisa ngomong depan kamera. Betul banget. Makanya di TikTok, di perkontenan ini bisa dibilang aku yang lebih step up sih. Ya, itu gimana itu? Nah, memang ada beberapa yang coba untuk terjun di perkontenan ini juga. Pasti. Cuman balik lagi mereka pembawaannya mereka agak kurang dan konsistennya kurang juga. Kalau aku mungkin pembawaan ini udah aku dapetin aku mulai dapet dari di kuliah. Karena aku kuliah di Unpad Ilmu Komunikasi kok. Iya, jadi ada banyak public speaking dan lain-lainnya, itu yang bikin aku pede dan lebih betul, presentasi penting banget. Semakin diasah akhirnya
makin jadi lagi di sini gitu. Jadi udah oke, pembawaannya udah dapet. Nah, sama konsisten. Jadi aku biasa atlet abis latihan pada capek kan langsung naik makan, ya kan. Aku abis latihan harus minum cicilnya minum protein dulu sih gue, baru konten gitu. Cicilnya cuma protein doang, tapi padahal mah perut lapar, aduh ditahan aja demi konten. Akhirnya baru makan gitu. Sekarang kan udah banyak brand yang bekerja sama juga. Gue lihat juga kan banyak juga ada brand-brand besar juga kolaborasi sama lu di TikTok kan. Otomatis kan ada tanggung jawab kan. Tanggung jawab betul. Nah, soal tanggung jawab lagi nyambung sama tadi pertanyaan gue yang pertama, yang dimana tanggung jawab lo sebagai tulang punggung keluarga, sebagai atlet. Atlet ini kan nama baik daerah lo, nama baik DKI, apalagi kalau lo tanding di luar negeri nama baik negara. Sama tanggung jawab lo sebagai seorang public figure atau influencer. Nah, gimana tuh biar bisa ngejaga tiga ini? Cara maintainnya sebenarnya gampang sih. Nggak neko-neko aja sih. Kita tuh emang start dari nol tuh jangan terlalu ini dulu gitu loh. Jadi mending tetap humble terus, tetap ngerasa jangan cepet puas sih, iya sama jangan cepet puas. Jadi ada banyak goals lainnya yang jadinya nggak puas-puas, akhirnya ya jadi nggak puas terus. Jadi ketika kita udah puas kan pasti jadinya kayak aduh jadi males. Ya, humble dan jangan cepat puas. Humble nggak pernah salah ya? Humble nggak pernah salah ya? Nggak pernah salah. Tapi yang tadi Koko bilang tulang punggung keluarga, bisa dibilang aku sebagai support aja, support system sih. Sebenarnya tanggung jawab tetap ada di orang tua. Cuman dari dulu jadi support aja, support yang besar banget buat keluarga gitu sih. Untuk dalam segi keuangan ya gitu. Mengenai soal karir lu kan jadi bagus kan? Ada yang nyinyir nggak sih? Ada dong. Itu mah. Coba ceritain gimana? Sebenarnya pasti banyak lah, itu yang makanya ketika kita ada di posisi ini lagi naik gitu, itu bakal kelihatan tuh mana teman-teman yang bener-bener temen, yang bener-bener suportif, itu bener-bener support, mana yang enggak, mana yang ada juga yang tiba-tiba ngechat gitu kan, tiba-tiba datang, padahal tadinya emang gak deket-deket banget. Tapi ada juga yang tadinya deket bahkan jadinya menjauh karena ada mungkin ya gua nggak tahu juga gitu. Tapi di anak-anak renang lah gitu ya, itu cukup suportif sih, karena awal-awal juga aku dibantu sama teman-teman renang juga kok. Karena semua kan nggak shoot sendiri kan. Teman-teman renang aku di klub di Millennium Aquatic tuh shout out Alex, dan Andra dan lain-lainnya itu bantu-bantu aku shoot. Oke, terus gimana cara ngadepin orang yang nggak suportif tadi? Nah, yang nggak suportif sebenarnya gampang sih. Nggak perlu dihadepin aja sebenarnya, diemin aja. Kita buktiin aja pakai hasil ya kan. Wow, pembuktian terbaik adalah nggak perlu buktiin apa-apa ya? Iya benar, karena ngapain maksudnya, nggak ada yang harus kita buktiin ke orang sih. Sebenarnya balik lagi kita tujuannya apa sih? Kalau aku sih ya tujuannya untuk ngedukasi, untuk something. Di sini aku bukan buat buktiin aku hebat, aku terkenal, tapi untuk kasih informasi ke orang-orang. Nah sebenarnya di TikTok ini nih ada menarik nih kok. Kenapa aku pengen banget ngencengin tutorial. Bahkan sampai event-event kompetisi di TikTok kayak sama-sama belajar TikTok pintar tuh aku ikutin, karena emang aku gencarin banget di tutorial supaya ngeracunin warga Indonesia supaya cinta sama olahraga renang. Karena karena di Indonesia kan olahraga renang cukup bisa dibilang olahraga yang cukup mahal ya, bisa dibilang ya, karena nggak semua orang punya kolam renang pertama. Kedua, sekali berenang cukup mahal juga, bisa kayak 20.000, 30.000. Ketiga, fokusnya kan olahraga kayak bulu tangkis, sepak bola kayak gitu-gitu. Nah, jadi pengen banget sih biar bisa prestasinya jadi bibit-bibitnya makin banyak lagi, mungkin bisa tercipta banyak atlet yang hebat nantinya gitu. Terus gimana lu persiapan sekarang, Pon? Persiapan ya sebenarnya mirip-mirip sih persiapan, nggak harus PON juga, prepare kita sama sih. Karena tiap beberapa bulan ada kejuaraan juga gitu. Tapi sekarang kan karena pandemi nggak ada kejuaraan besar lainnya, jadi fokusnya benar-benar ke PON aja. Untuk 4 bulan ini bakal di set sedemikian rupa sama pelatih sampai di titik nanti jebret di bulan Oktober tuh udah siap gitu, udah ready. Kompetisi yang pernah lu tandingin yang paling membanggakan? Paling berkesan, nah mantap. Itu 2018 akhir aku ikut FINA Marathon Swim World Series 2018 di Abu Dhabi itu. Oh iya, jadi itu aku lawan, itu ikut di 10 km laut, open water swimming. Itu lawannya gold medalist Olimpik di open water swimming ya. Elite atlet semua Eropa kayak Jerman, Belanda, US semua pada ikut. Di situ
kejuaraan dunia pertama yang aku ikutin sih, World Champ itu bisa dibilang. Junior atau enggak? Enggak, open Marathon Swim World Series. Di situ waduh ketemu atlet-atlet hebat semua. Itu pengalaman aku sih paling berkesan. Nah, di situ nggak juara sih. Tapi finisher dari 80 peserta di seluruh dunia, aku ke 69. Kalau sebaliknya, pengalaman pertandingan yang paling mengecewakan menurut Paling mengecewakan. PON remaja 2014. Nah, saat itu dapat karena di saat itu aku umurnya pas untuk PON remaja, dapat kesempatan dibilang kamu udah masuk nih listnya PON remaja. Tapi akhirnya di titik sebulan terakhir sebelum PON remaja, namaku dicoret. Oh, kenapa gitu? Karena nomor aku ada yang ngambil. Nomor aku waktu itu 200 400 G bebas. 400 G bebasnya ada yang lebih kenceng. Oh, Iya. tapi nggak seleksi? Nggak seleksi lagi karena seleksinya dari kejuaraan-kejuaraan sebelumnya. Itu sih yang paling ngecewain karena PON itu kan PON kan. Bertajuk PON, bukan olahraga nasional tapi walaupun remaja tapi itu bergengsi banget. Akhirnya di 2015 ikut prakualifikasi PON. PON asli nih, PON yang iya prakualifikasi akhirnya tembus. Tembus ponnya, dapat perak. Langsung dapat perak. Iya. Jadi Tuhan nggak kasih yang remaja lagi langsung Kasih yang pon ya, dapat perak ya. Iya, dapat perak lagi gitu. Mungkin harapan untuk KONI pemerintah sebagai seorang atlet, kira-kira apa yang bisa diimprove? Untuk KONI DKI sebenarnya permasalahannya sering rapel biasanya. Jadi itulah yang kita iniin sih, yang kita khawatirin. Maksudnya tiap udah cair, tiba-tiba bulan depannya rapelnya bisa 3-4 bulan itu. Jadi banyak mungkin yang kalau ngandelin banget gaji pelatda kan kasihan juga gitu. Dan pasti banyak yang itu. Iya, banyak yang kayak gitu, ada beberapa juga yang kayak gitu. Cuman ya kasihan aja sih, menurut aku harusnya tiap bulan lancar dan supportnya nggak cuman ke ke gaji aja ekstra itu juga, tapi lebih ke ini juga sih, kayak vitamin dan lain-lain juga harusnya dikencengin. Sebenarnya ada sih, cuman nggak, untuk renang belum terlalu ini sih. Jadi kayak masih apakah kita mau atau enggak gitu. Tapi harusnya mau nggak mau dikasih ya kayaknya. Sama dilancar aja sih gajinya. Sebenarnya cukup sih. Gajinya juga udah oke banget DKI. Pembinaannya kayak misalnya training camp, terus training kayak tryout ke luar negeri, itu berani juga sih maksudnya. Cukup untuk atlet supportnya oke gitu. Terus motivasi terbesar lu untuk terus berprestasi ini sebenarnya apa sih sebenarnya? Sebenarnya ngomongin motivasi itu baru aku dapetin sih kok. Tujuan di hidup ini sebenarnya ya. Nah, itu yang aku bilang tadi di TikTok, maksudnya untuk ngeedukasi dan ngeracunin orang banyak gitu. Oh, kasih impact ke orang. Kasih impact itu ya, kasih something yang berguna buat orang lain. Itu ternyata yang selama ini aku cari. Terus 5 sampai 10 tahun ke depan. Lu sebagai atlet dan sebagai influencer, sebagai atlet dulu deh mungkin. Sebagai atlet pastinya pengen banget ikut SEA Games atau enggak Asian Games untuk prestasi renang. Tapi kalau konten ya pastinya pengen sustain terus, pengen grow terus. Ada grow juga di TikTok dan YouTube juga. Pengen banget bisa ngasih impact lebih juga, bukan cuma di platform TikTok, di YouTube, di Instagram juga. Terus tips mungkin teman-teman dari teman-teman yang ingin berprestasi di olahraga renang, terutama anak gue juga hobi berenang juga. Dia 10 tahun, dia ngefans juga sama lu. Tapi hari ini nggak bisa ikut ya. Jadi apa tipsnya? Tipsnya sebenarnya balik lagi, kalau untuk prestasi, pertama untuk prestasi atau enggak untuk kesehatan kan? Ada dua pilihannya. Kalau untuk prestasi ya, kalau kesehatan untuk jadi atlet, yang pertama harus lihat dulu passionnya di mana kan. Kalau emang benar-benar udah passion dan udah seneng sama renang, ya go ahead langsung hantam aja dari Gimana kecil. caranya, tipsnya buat bisa ngebagi waktu antara masih sekolah sama dia seorang atlet? Sebenarnya simple banget kok, karena latihan renang itu nggak ganggu sekolah sama sekali. Itulah ya jam 4 subuh. Jadi caranya ya dengan maintain tidur cepet, bangun pagi. Jadi sebelum sekolah kita latihan, sebenarnya cukup sih, seminggu 6 kali, Senin sampai Sabtu, tiap pagi hari itu 4:20. Itu sebenarnya cukup. Terus tips buat teman-teman yang ingin jadi influencer kayak lu? Untuk influencer itu balik lagi usaha juga sih. Balik lagi nggak ada faktor luck dan faktor berusaha juga. Mirip-mirip kayak renang sih. Ada talent sama bekerja keras kan. Kalau di influencer mungkin faktor luck, mungkin bisa aja tiba-tiba dia viral karena apa di TikTok, joget atau apa, tiba-tiba boom langsung jadi artis, bisa juga. Ada banyak sih contohnya yang kayak kreator-kreator gitu. Sama satu lagi yang emang fight, emang misalnya passionnya di
di teknologi, dia upload buat YouTube, buat TikTok, konten-konten gitu. Karena algoritma bisa kita Pelajarin. ya, Bisa analisa. bisa di Analisa. bisa dianalisa, bener. Jadi ada banyak cara gitu sebenarnya. Tapi luck gue tertarik sih tadi lu ngomong luck itu kan preparation ketemu dengan opportunity. Yes. Lu udah dari 2014 bikin konten dan bisa dibilang ya follower nggak terlalu nambah ya 4.000 5.000, nggak ada kerja sama endorsement brand. Nggak ada sama Tapi kamera speaking itu melatih diri lu nih, preparation buat melatih diri lu, jadi di depan kamera lu nggak kaku tuh. 2020 ketika COVID, boom langsung. di TikTok. Itu Iya. percaya nggak dengan faktor luck? Aku percaya luck itu bukan keberuntungan yang cuma datang tek tiba-tiba jatuh gitu. Tapi luck tuh datang atau keberuntungan datang buat orang yang emang udah persiapin momen itu sih. Momen keberuntungan itu, karena siapa yang nggak mau beruntung ya kan dalam hidup ini? Iya, ya jadi aku pengen banget juga bisa, semoga nanti beruntung bisa tembus SEA Games gitu. Itu kan udah something yang kita impikan, maksudnya kita goalsnya juga butuh luck juga sebenarnya, tapi kita udah persiapin itu untuk kedepannya. Keren banget, luar biasa. Gue appreciate banget lo meluangkan waktu di tengah istirahat, gue gangguin lo di sini, samperin, thank you banget. Semoga bisa memberikan manfaat buat teman-teman yang ingin jadi influencer dan juga ingin menjadi atlet renang. Nggak cuma atlet renang, apapun atletnya. Timothy adalah contoh orang yang bisa membagi waktunya sebagai seorang atlet dan juga sebagai pelajar yang menyelesaikan pendidikannya dengan baik juga. Oke, thank you banget kesempatannya kali ini. Luck adalah pertemuan antara preparation dan juga opportunity dari Timothy. Thank you banget kesempatannya. Sukses selalu. Sukses juga, Christian Diki nih, wah keren parah. Sampai ketemu di video berikutnya.